Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6A ataupun 6B. Ya, hari ini materi kita adalah Pichioka. Silakan kita buka halaman 24, yaitu kita buku paket ya, pakai buku paket. Yaitu permainan tenis meja. Oke, sudah anak-anak? Langsung saja. Tenis meja adalah salah satu cabang olahraga permainan bola kecil. Nah, kalau kemarin itu ada bola besar, ya permainan bola besar. Sekarang kita masuk ke bola kecil. Nah, permainan tenis meja itu adalah permainan yang sangat digemari oleh orang-orang, termasuk salah satunya di Indonesia. Banyak. Karena apa? Permainannya sangat mudah dilakukan, bahkan orang yang nggak bisa main tenis meja pun bisa ya. Terbukti dengan sering diadakannya pertandingan tenis meja di kampung-kampung pada setiap menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, sampai dilombakan. Dulu kalau saya di pesantren itu main tuh di dalam kamar, pakai apa, pakai lantai, dan netnya itu pakai net dari sajadah ditekuk sehingga, karena di pondok itu kan minim, ada dua meja, dua lapangan tenis meja untuk sekian ribu orang. Nah, maka dari itu jika kita ingin main, ya kita main dengan alat seadanya. Ininya pakai pemukulnya, pakai pemukul dari sampul buku yang tebal, yang terbuat dari kardus itu. Permainan tenis meja ini, jika dibandingkan dengan permainan lain, ini mudah, tapi banyak sekali materinya. Ya, maka dari itu akan kita kupas satu persatu. Oke, langsung aja. Variasi dan kombinasi teknik dasar permainan tenis meja. Dibutuhkan keterampilan yang baik. Keterampilan yang diperoleh ini dengan cara latihan sungguh-sungguh. Ada banyak pukulannya itu bagaimana ya. Bagaimana cara menguasai keterampilan tersebut? Mari kita pelajari. 1. Variasi gerak kaki. Ya, dalam permainan tenis meja, gerak kaki merupakan teknik yang harus dikuasai oleh setiap pemain, karena footwork, ya, gerakan kaki tidak berperan dalam penguasaan lapangan. Ya, kata harus arah ke sana. Ini kaki ini penting, gerakan kaki ini. Ya, penggunaan gerakan kaki dalam permainan tenis meja sesuaikan dengan jarak yang harus diantisipasi. Kalau jauh sambil ya maju mundur, agak mundur sedikit dari meja, atau maju sekali boleh ya. Cukup dengan melangkahkan 2 langkah, akan tapi jika jaraknya cukup jauh dari meja, harus capai dengan 3 langkah atau lebih. Mundur. Ya. Mengingat pentingnya penguasaan footwork dalam permainan tenis meja, perlu diupayakan latihan yang bervariasi. Variasi gerak kaki ini sebagai berikut. Lakukan secara mandiri ataupun dengan teman, 2 orang atau kamu sendirian. Ya, berdiri di depan meja menghadap tembok. Terus lakukan gerak langkah dengan 1 atau 2 atau 3 langkah ke depan, ke belakang, ke samping kanan, ke samping kiri. Dilanjutkan dengan memukul bola, ke tembok, atau dilakukan dengan gerak langkah yang seperti digambar. Lakukan gerak di atas secara berulang, mendapatkan gerakan kaki yang baik dengan topangan yang kuat. Ya. Lakukan variasi latihan footwork dengan bantuan bentuk yang lain. Ya, oke. Sekarang yang kedua, variasi pukulan servis. Ini bisa atau langsung ya. Latihan variasi pukulan servis dapat dilakukan dengan mengembangkan bentuk gerakan dalam latihan servis. Ya, latihan variasi ini dilakukan dari sisi kanan atau dari sisi kiri lapangan. Ada 2 kan lapangannya ya, kanan dan kiri. Bisa kamu pakai yang sini, bisa pakai yang sini ya.
Latihan variasi pukulan servis akan menjadikan pemain lebih terampil dalam mengarahkan bola ke arah lawan secara silang dan lurus dengan mudah. Boleh kamu silang arah sana, ya kamu arah kanan lapangan, kamu arahkan ke kiri musuh, nggak apa, ataupun lurus nggak apa ya. Latihan variasi pukulan servis dapat dilakukan dengan servis forehand dan servis backhand. Ya, dalam satu permainan. Apa sih Pak latihan servis backhand dan forehand ini? Sekarang yang pertama adalah latihan variasi servis backhand. Cara melakukan variasi backhand ini: satu, berdiri di depan tengah menghadap meja yang diletakkan merapat dengan tembok. Berarti kamu ibarat kamu nggak musuh tembok. Latihan sih, tek. Ya, tek. Tangan kanan memegang pad dengan mendekatkannya di pinggang sebelah kiri. Ya. Berdiri di depan agak ke samping meja dan diletakkan merapat dengan tembok. Ya, tangan kanan memegang pad dan mendekatkannya di pinggang sebelah kiri. Bola dilambungkan agak tinggi. Ya, gini pegangnya. Bola dipukul secara berulang dengan pukulan menyilang. Ya. Variasi latihan seperti ini dilakukan dengan cara memberi tanda sasaran di meja lawan. Kamu kasih tanda sasaran. Oh, sebelah sana. Oh, sebelah situ. Selanjutnya latihan servis ini, latihan variasi ini dilakukan dengan dua pemain. Kalau sudah kamu sudah satu orang, sekarang sama temanmu 2 orang. Lakukan latihan pukulan backhand secara bergantian dan diulang mendapatkan pukulan yang benar. Ini kalau sudah masuk enak. Di sekolah kan ada ya, nanti saya ajari di sekolahan. Ya kalau sudah masuk di sekolahan. Biasanya kan saya main tenis meja sama anak-anak itu di lapangan. Oke, sekarang latihan variasi servis forehand. Apa forehand itu? Kalau forehand itu begini, kalau backhand begini, belakang tangan. Kalau ini dalam. Ya, cara melakukan latihan variasi servis forehand adalah sebagai berikut. Berdiri, ya, kalau berdiri menghadap tembok, karena kamu masih main sama tembok dulu. Pemain berdiri dengan sikap persiapan di sebelah meja bagian kanan menghadap kiri. Ya. Tangan kanan memegang pad yang berada di kanan badan dengan siku ditekuk sebesar 90 derajat. Telapak tangan kiri memegang bola. Ya, bola dipegang di sini di telapak kiri, di tangan kiri. Bola dilambungkan setinggi 16 cm. Kemudian dipukul dengan bat ke arah tembok. Usahakan pantulan bola tidak begitu tinggi dari net. Ya, kalau tinggi dari net, mentalnya itu biasanya langsung dicemes sama musuh. Ya, kalah kamu nanti. Belum apa-apa sudah dicemes ya, langsung tes. Latihan servis ini dapat dilakukan dengan cara diberi tanda sasaran di tembok atau di meja lawan. Kamu kalau nggak nemu pakai meja kecil aja. Kalau nggak ada meja, ya pakai lantai dulu, lantai sama tembok. Ya, lakukan kalau di rumah nggak ada teman untuk main, ya kamu pakai tembok aja dulu. Ya, kasih tanda. Oke, lanjut ke belakang halaman 30. Latihan variasi pukulan push. Ya, variasi pukulan push terdiri atas forehand push dan backhand push. Ya. Latihan variasi forehand push. Variasi pukulan forehand push dapat dilakukan dengan cara mengembangkan bentuk gerakan dalam latihan memukul bola. Ya, latihan ini menjadikan pemain lebih terampil untuk melakukan serangan ke daerah lawan dengan mudah.
Ya, mengingat pukulan forehand push merupakan pukulan yang paling kuat. Ya, tes, tek, langsung dikembalikan, yes, atau yes. Ya, latihan variasi backhand push ini sama, cuma caranya kalau yang forehand push kan dari depan, kalau yang ini dari belakang, tas. Ya, oke. Variasi pukulan drive. Variasi pukulan drive dapat juga dimainkan dengan kecepatan rendah. Tetapi pada hakikatnya jenis pukulan ini tergolong pukulan kecepatan tinggi dengan spin yang sedikit sekali. Ya, pada saat pertandingan, pemain seringkali memainkan pukulan drive dengan berulang kali sambil mengubah kecepatan. Ya, kadang dipelankan, kadang dibuat kencang sekali pukulannya, kadang dibuat pelan biar orang tertipu, pemain tertipu ya. Pemain seringkali melakukan ini dengan mengubah kecepatan, kadang-kadang kala lambat, kadang-kala cepat. Ya, begitu ada kesempatan untuk menyerang, drive pukulan secepat mungkin sehingga tidak dapat diambil oleh musuh bolanya. Ya, smash. Biasanya kalau kita bilang smash. Ya. Jenis pukulan ini harus dilatih setiap bagian meja, baik sebelah kiri atau sebelah kanan atau sebelah kiri, sebelah tengah. Ya, kita harus melatih drive ini dengan pukulan yang terkontrol karena drive termasuk jenis pukulan menyerang. Nggak sembarangan pukulan ini. Cara melakukan variasi pukulan drive sebagai berikut. 1. Lakukan cara mandiri dengan teman. Berdiri menghadap tembok. Ya, pegang bat dengan pegangan forehand atau backhand. Ya, pukul bola ke arah tembok. Ya, dengan pegangan forehand atau backhand, saat bola datang, pukul menggunakan bat. Pukulan dengan menggerakkan bat ke arah depan secara tepat dan keras. Tas. Ya. Lakukan latihan ini secara berulang untuk mendapatkan pukulan yang benar seperti pada gambar 2.7 pada gambar di bawah itu. Ya. Lakukan variasi pukulan drive dalam bentuk yang lain sesuai dengan kemampuanmu. Wah, kalau di kelas seneng ini. Ya. Pukulan blok sekarang. Yang keempat, cara ngeblok pukulan itu bagaimana, Pak? Jadi caranya pukulan blok dapat digunakan untuk menetralkan kecepatan. Ya. Dipukul dapat bola smash dari musuh, kamu bolanya cepat. Di blok ini untuk menetralkan kecepatan bola yang diserang oleh serangan musuh. Kamu bisa buat pelan, ya, dengan spin bola tersebut. Apabila bola tetap dalam keadaan yang kontrol dengan baik, jenis pukulan blok dilakukan untuk menghadapi bola yang cepat atau top spin. Ya, pukulan blok biasanya digunakan untuk membalas pukulan drive yang dilakukan oleh lawan. Untuk itu saat melatih pukulan blok dapat menggunakan latihan pukulan drive sebagai lawannya. Ya, mereka kadung ngotot, kamunya santai. Caranya bagaimana, Pak? Melatih pukulan blok. 1. Lakukan cara mandiri atau pasangan. Ya, berdiri di depan meja menghadap dinding. Mulailah memukul bola ke arah dinding menggunakan pukulan drive. Ya, saat bola kembali ke arah pemukul, segera pukul ke arah dinding dengan pukulan blok. Ya. Lakukan latihan ini secara berulang dengan pukulan drive dan ulangi secara terus-menerus untuk mendapatkan pukulan yang benar. Variasi latihan pukulan blok dapat dilakukan dengan bentuk yang lain untuk seperti melawan teman. Ya, santai. Anak-anak akan yang kelima, variasi pukulan kop. Variasi pukulan kop merupakan bentuk latihan pukulan backspin yang bersifat bertahan. Ya, kamu lihat itu di gambarnya ada. Ya, di gambarnya itu ada. Ya, sikap berdiri, stance. Sekarang yang sikap berdiri stand.
Sikap berdiri dalam permainan tenis meja ditunjukkan untuk pengaturan posisi kaki, ya, tegak ataupun agak membungkuk, ya, ataupun agak mundur sedikit, ya. Posisi kaki, badan, dan tangan pada saat siap memukul bola. Selama melakukan servis mengembalikan bola, posisi kaki, badan, tangan saat menunggu bola. Ada dua bentuk sikap yang biasa digunakan dalam tenis meja, yaitu satu, berdiri menghadap, dan sikap berdiri menyamping. Ya, menyamping dan menghadap. Cara melakukan ini sebagai berikut. Satu, sikap berdiri menghadap, square stance. Ya. Cara melakukan sikap berdiri menghadap adalah satu, lakukan secara mandiri dengan teman, mandiri atau dengan teman. Lakukan permainan tenis meja dapat dilakukan dengan tanpa menggunakan meja. Latihan badan itu, ya. Yang ketiga, berdiri dengan kaki agak dibuka dan posisi badan menghadap ke depan meja. Nah, biasanya posisi ini digunakan untuk menerima servis dari lawan. Nah, saat siap kembali untuk mengembalikan pukulan dari lawan. Lakukan gerakan ini dengan bentuk yang lain sama temanmu untuk melatih kemampuanmu. Ya. Lanjut di belakang, nak. Sikap berdiri menyamping atau slide. Nah, ini kamu lihat ada di gambar 2.11 itu ada, ya. Gambar arah menyamping itu, ya. Gambar membelakangi bola. Cara melakukan sikap berdiri menyamping sebagai berikut. Lakukan secara mandiri atau dengan teman. Ya, berdiri dengan posisi badan menyamping, baik ke samping kiri maupun ke samping kanan. Ya, bolanya di samping tas gitu, ya. Biasanya ini untuk di belakang untuk smash ini biasanya. Jarak antara bahu ke meja atau ke net harus ada yang lebih dekat. Sebagai contoh untuk pukulan forehand, ya, forehand bagi pemain yang menggunakan tangan kiri, kidal atau yang tangan kanan, tuh, ya. Sebaliknya untuk pukulan backhand bagi pemain tangan kanan, bahu kanan beserta kaki kanannya harus lebih dekat ke net. Tuh, ya. Nah, sudah itu aja dari saya. Besok saya akan terangkan lagi yang untuk yang halaman 39. Hari ini tidak ada tugas dulu karena materinya belum selesai. Ya, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.